yaitu Amsal 24 ayat yang ke-11. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Saudaraku, ayat ini nyeleneh. Ya, jadi ayat ini kalau saudara baca seluruh Amsal 24 ini nyeleneh begitu, saudara. Artinya sepertinya lepas konteks. Tapi ini adalah firman Tuhan. Ini adalah isi hati Tuhan. Karena saya percaya bahwa Alkitab ini ditulis oleh manusia-manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan, ini maknanya apa, saudara? Di kesempatan yang lalu, Suara Gembala yang lalu, saya sudah menceritakan bagaimana ayat ini berbicara secara spesifik, mengajar kepada saya untuk maknanya. Yang pertama adalah anak-anak muda yang belum mengenal Kristus, mereka itu sesungguhnya sedang diangkut untuk dibunuh. Dan mereka itu terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Nah, saya kaget sekali pada waktu itu. Kemudian juga ada seorang wanita yang mengandung sebelum hamil, sebelum menikah, yang ingin oleh ibunya akan digugurkan kandungannya, dan itu juga Tuhan berfirman melalui ayat ini, ternyata anak itu mau dibunuh, begitu ya, dan harus diselamatkan. Tapi kemudian ketika saya merenungkan lebih dalam lagi ayat ini artinya sangat luas, saudaraku. Tapi bukan masalah artinya yang luas bahwa kita ini harus berikhtiar, berusaha, dan harus sungguh-sungguh mentaati firman ini untuk menyelamatkan orang-orang yang akan dihukum mati itu. Artinya mereka yang tidak di dalam Kristus atau belum mengenal kasih karunia di dalam Yesus Kristus, mereka harus diselamatkan. Tapi bukan itu yang berbicara pada saya setelah saya merenungkan dalam-dalam akan ayat ini, yaitu satu kesan yang kuat bahwa ini adalah hatinya Tuhan Yesus. Ini pesan yang sesungguhnya ada di hati Tuhan. Nah, kemudian kita harus mengevaluasi akan hati kita. Bagaimana dengan kondisi hati kita ketika ada perintah seperti ini? Saudara dan saya melihat orang-orang yang belum mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena Tuhan Yesus kan berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup.